yang memilih perlu dikurangi masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini dari 15 tahun menjadi 5 tahun sebanyak 95%. Tidak tanggung-tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda. Dalam mengawali pertemuan kita ini, ingin mendoakan seluruh pemirsa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pada kesempatan pertemuan kita kali ini, saya sengaja mengajak pemirsa untuk bicara tentang ASN TNI Polri yang enggan atau tidak mau pindah ke IKN sampai pada yang tidak percaya dengan Bawaslu. Yang akan kita bicarakan ini menyangkut hasil polling dari channel YouTube Busta Minarda Official sejak beberapa waktu terakhir ini. Sekarang coba kita lihat polling tentang ASN TNI Polri yang tidak mau atau enggan untuk pindah ke IKN. Polling ini baru saja dibuat 1 hari yang lalu. Bunyinya begini: kalau Anda ASN TNI Polri dan keluarganya, setujukah Anda pindah ke IKN Ibu Kota Nusantara di Kalimantan? Pilihannya 1, saya sangat setuju karena ini adalah pengabdian. Yang memilih ini 9%. 2, tidak setuju karena saya sudah enak tinggal di Jakarta. Ini mendapatkan suara 86%. 3, saya menurut saja karena pegawai negara. Yang memilih ini sebanyak 5%. Sahabat BN, coba kita lihat antara lain komentar-komentar tentang polling ini. Dari Abdul Haris, komentarnya, tak semudah itu memindahkan ASN beserta keluarganya. Harus ada seluruh infrastruktur yang dibutuhkan oleh keluarga ASN. Dengan standar gaji yang sama, bagaimana jika anak atau keluarganya yang lain gak mau ikut pindah? Ini tentu biaya hidupnya semakin membengkak. Karena selain untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, ASN tersebut juga harus memenuhi kebutuhan anak atau keluarganya yang tak mau pindah ke IKN yang baru. Ada lagi yang menulis komentarnya, gak semudah PNS pindah ke IKN. Di tempat kami tugas fasilitas sudah tersedia. Kami sudah punya rumah, walaupun beli rumah ngutang. Anak kami sekolah dan kuliah di sini. Kalau kami harus pindah, gimana rumah dan sekolah anak-anak kami? Gak semudah mindahin anak sekolah dan cari rumah yang layak di kota yang baru dengan fasilitas yang tersedia dan memerlukan biaya gak sedikit. Banyak di sini komentar-komentar yang nyaris senada dengan ini. Dan memang kalau kita perhatikan, kendala bagi ASN, TNI dan Polri untuk pindah-pindah itu, terutama yang sudah punya rumah dan
yang anak-anaknya sudah sekolah dan kuliah di tempat tugasnya, semula berat sekali untuk pindah-pindah. Misalkan pegawai pusat yang sekarang tinggal di Jakarta, untuk pindah ke Pulau Kalimantan, memang seperti dikatakan tadi, berat, harus berbagi biaya untuk anak-anak yang kuliah dan sekolah di Jakarta, dan untuk mereka yang pindah ke IKN atau ke Pulau Kalimantan. Jadi kalau biasanya periuk 1, sekarang sudah 2. Di tempat yang baru itu tentu saja perguruan tinggi belum lengkap. Sekolah-sekolah seperti di Jakarta, mungkin itu yang dikhawatirkan oleh mereka ini yang belum lengkap. Coba kita lihat lagi yang lain. Ini polling yang dilakukan 3 minggu yang lalu. Pada polling ini disampaikan, menurut pendapat Anda, masa jabatan Hakim MK Mahkamah Konstitusi 1. Perlu dikurangi dari 15 tahun saat ini menjadi 5 tahun. Ini yang memilih sebanyak 95%. Tidak tanggung-tanggung. Yang kedua, pilihannya lebih baik tetap saja 15 tahun seperti sekarang. Yang memilih ini 3%. Ketiga, terserah saja, juga 3%. Jadi di sini dapat kita lihat 95% yang menginginkan masa jabatan Hakim MK ini cukup 5 tahun saja. Ini mungkin terkait dengan putusan MK yang baru saja menghebohkan jagat raya ini, yang menambah masa jabatan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Karena itu publik tampaknya menginginkan masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi ini yang 15 tahun itu turunkan saja menjadi 5 tahun. Coba kita lihat beberapa komentar tentang hal ini. Ini dari Rafasa Journey. Dia berkomentar, bosan kalau lihat sidang orangnya itu-itu aja. Apalagi sudah uzur. Harusnya di hari tuanya hakim-hakim tersebut tinggal menikmati ketenangan, di mana saat mereka akan dikubur dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Berikutnya, Fetri Andi mengomentari, kalau terlalu lama bisa jadi paling merasa berkuasa dan menyalahgunakan jabatan. Masih banyak SDM yang potensial. Dan memang, kalau jabatan Hakim MK ini terlalu lama, tentu regenerasinya nanti akan stagnan. Akan jalan di tempat. Kalau 15 tahun, itu pendapat mereka ini. Maka kalau 5 tahun, kan regenerasinya cepat dibandingkan 15 tahun. Ini ada yang menarik lagi, komentar dari Patahilah Solihin. Dia malah mengatakan yang bagus hanya 3 tahun. Hakim kalau kelamaan bisa banyak yang korupsi nantinya. Malah dia mengusulkan 3 tahun. Kalau kelamaan katanya korupsi yang kecenderung. Memang bukan tidak ada kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi. Kita tentu masih ingat kasus Ketua MK Akil Mukhtar. Banyak komentar di sini, tapi itu hanya yang saya bacakan, mengingat kita akan bicarakan lagi yang lain. Ini postingannya 3 minggu yang lalu. Polling ini berbunyi, langkah politik Jokowi mendukung Prabowo sekarang menurut Anda bertujuan 1. Memenangkan Prabowo, mengalahkan Ganjar. Yang memilih ini 9%. 2. Strategi mengalihkan perhatian rakyat untuk mendepak Anies.
Ini 88%. 3 tidak tahu, 4%. Jadi di sini tampaknya publik yang mengikuti polling ini sebagian besar berpendapat dukungan atau endorse Jokowi kepada Prabowo hanya untuk mengalihkan perhatian saja, agar dengan ini nanti bisa secara politik mendepak Anies Baswedan. Dan kalau Anies Baswedan sudah terdepak, tentu yang maju nanti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kalau sudah dua maju, tentu nanti dengan mudah memenangkan Ganjar Pranowo. Kalau bersatu Jokowi, Megawati, dan seluruh PDIP beserta koalisinya. Ini mungkin menurut pendapat yang memilih 88% ini. Kita lihat di sini komentar. Erwin Samsudin memberikan komentar, rakyat sudah cerdas dan yang akan dijual kucing dalam karung. Ini satu lagi komentar dari Heru Binjir. Prabowo itu pintar, tapi sering kena prank. Kita melihat Prabowo ini seorang tentara tulen, seorang prajurit sejati. Loyalitasnya kepada pimpinannya sudah terbiasa 100%. Ketika atasannya, pimpinannya mengatakan A, baginya tidak bisa dia memberikan analisa A plus, A minus, tapi betul-betul A. Jadi dia loyal. Dia sekarang menang percaya kelihatannya kepada Pak Jokowi sebagai presiden yang merupakan atasannya sebagai dia seorang menteri. Jadi dia yakin benar bahwa Pak Jokowi tidak akan mempranknya. Kita lanjutkan. Ini polling dilakukan 3 minggu yang lalu. Bunyinya begini. Perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 ke 5 tahun oleh putusan MK baru-baru ini menurut Anda bertujuan untuk 1. Memperkuat KPK dalam memberantas korupsi yang memilih ini 3%. 2. Untuk memenuhi kepentingan politik penguasa sekarang untuk tahun 2024. Yang memilih ini 96%. 3. Tidak tahu. Yang memilih tidak tahu 1%. Ini memang yang terbanyak publik melihat maksud dan tujuan putusan MK ini adalah untuk memenuhi kepentingan politik penguasa sekarang untuk tahun 2024. Dan kita mendengar di publik memang juga nadanya begini. Jadi untuk tujuan memberantas korupsi memang sangat sulit tampaknya publik percaya. Apalagi putusan MK ini langsung berlaku. Walaupun dalam putusan KPK itu tidak dituliskan bahwa langsung berlaku, tetapi tampaknya ini langsung diberlakukan. Semakin terbaca tentunya oleh publik bahwa ini untuk kepentingan politik 2024. Coba kita bacakan beberapa komentar. Pertama, komentar dari Yoseyos. Dia berkomentar, bejat, benar-benar bejat dan bobrok sistem hukum di negeri ini. Dia memang kesal sekali kelihatannya, maka itu yang disampaikannya. Selanjutnya, Mas Wi yang memberikan komentar, kalau penjaga gawang tegak lurusnya konstitusi sudah main mata dengan penguasa, kemana negeri ini mau dibawa? Mungkin demokrasi akan hancur. Bisa-bisa negara juga akan mengalami kegagalan mewujudkan janji kemerdekaan yang diidamkan oleh bapak-bapak pendiri negara.
penyelenggara negara memang harus betul-betul memahami semangat dan cita-cita yang diinginkan para pendiri negara. Jadi ini memang sebuah pernyataan yang mungkin perlu menjadi renungan kita bersama. Terutama sekali tentu menjadi renungan bagi MK. Untuk apa sebenarnya MK itu ada? Sebab MK itu dibiayai dengan uang rakyat. Kita beralih ke polling yang lain. Ini pollingnya 1 bulan yang lalu. Polling 1 bulan yang lalu ini bunyinya, jika Pilpres diadakan sekarang, yang Anda pilih adalah 1. Ganjar Pranowo yang memilihnya 4%. 2. Anies Baswedan yang memilihnya 95%. Selanjutnya Prabowo Subianto yang memilihnya 1%. Jadi tampaknya dalam polling ini memang Anies Baswedan mendapat suara terbanyak yang sangat signifikan. Coba kita baca komentar tentang hal ini. Ini komentar dari Bambang 57. Bambang 57 memberi komentar, wow, Pak Anies Baswedan 100%. Selanjutnya saya bacakan komentar dari Tarmana Aki. Tarmana Aki memberikan komentar, hanya survei abal-abal yang gak jagokan Pak Anies Baswedan. Survei terkutuk. Banyak komentar yang lain, tapi ini yang saya bacakan. Akhir, saya akan sampaikan polling yang diposting oleh channel YouTube Ustaz Minarda Official. Begini bunyinya. Apakah Anda percaya Bawaslu netral dalam pelaksanaan pemilu 2024? Saya percaya Bawaslu netral 4%. Saya tidak percaya Bawaslu netral 95%. Saya tidak tahu 1%. Dan ini memang tentu tantangan bagi Bawaslu agar bisa netral. Bawaslu tentu harus bisa memperlihatkan kepada rakyat bahwa dia bisa netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini. Kita akan bacakan satu komentar dari Haji Dauri. Dia mengatakan dalam komentarnya, yang mengaturnya juga nggak netral, masih ikut campur, pengen 3 periode. Semoga yang mau 3 periode kena OTT dan kroninya. Amin. Memang ini komentar sebagai bentuk ketidakpercayaan Haji Dauri kepada Bawaslu tampaknya di sini. Yang kedua, Bambang 57, dia hanya berkomentar pendek, tidak percaya. Langsung tidak percaya aja. Dan selanjutnya saya bacakan satu komentar lagi dari Anto Marmono. Dia berikan komentar juga pendek, di bawah kontrol istana. Jadi kesimpulan kita dan kita rakyat tentu juga selalu mengawasi agar penyelenggara pemilu kita, apakah Bawaslu, KPU, dan unsur-unsur penyelenggara yang lainnya, benar-benar mereka bisa netral. Itu saja. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.